Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, salam sehat. Ketemu lagi dengan Salam sehat. Warkop Channel Gorontalo. Saat ini saya bersama dengan teman-teman dari BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo, yakni Bapak yang pertama Bapak Krisman ya. Siap, betul. Bapak Krisman Toding. Toding ya. Toding. Bapak Krisman Toding. Kemudian dengan Bapak Yanuar Patri. Ya, benar. Nanti kita akan bicarakan soal yang katakan lagi hangat di sebuah program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, apa yang disebut dengan rehab. Rehab ini rencana Pembayaran bertahap. Ya. Betul sekali. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Sore Pak, Sore, sehat Pak. Salam sehat ya. Iya, Salam betul. sehat. Saya harus panggil apa ini, Bapak atau Aduh. Mas aja kali ya. Mas ya? Mas, ya, Mas. Kalau yang ini AA. Ya, karena memang sahabat Abah Warkop, beliau berdua ini memang kelihatan masih milenial ya, Iya, milenial. yang berada di BPJS tapi sangat mumpuni. Ya. Kita akan bicarakan soal rencana pembayaran bertahap. Saya ingin mendapat gambaran awal apa sih yang dimaksud dengan rencana pembayaran bertahap. Mungkin dari Pak Krisman lah. Oke, Mas siap. Krisman atau AA. Silakan. Oke. Jadi memang betul ya, seperti disampaikan di awal, rehab ini lagi isu-isunya dan lagi gempar-gemparnya di masyarakat gitu. Jadi bagi yang belum tahu rehab itu apa, rehab itu program rencana pembayaran bertahap gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya teman-teman semua ada peserta BPJS Kesehatan, itu pastinya tahu kalau misalnya sebelumnya itu pembayaran itu dilakukan secara full gitu. Jadi kalau misalnya tagihan yang termutuk itu wajib dibayarkan secara full. Namun di tahun ini 2021 BPJS Kesehatan punya program rehab. Program rehab itu apa? Program rehab itu rencana pembayaran bertahap, itu dikhususkan untuk peserta mandiri atau peserta PPPU menunggak. Itu mulai dari 4 bulan sampai 24 bulan tunggakan. Dari 4 bulan sampai 24 bulan tunggakan. Ya, gitu. sejak kapan program ini diluncurkan lah? Jadi program ini masih baru Pak, tahun ini 2021. 2022. 2022. Jadi di tahun 2022 ini mulai ada, diharapkan bagi peserta mandiri itu, khususnya peserta mandiri itu dari BPJS itu istilahnya membuat sebuah program khususnya untuk meringankan bagi para peserta mandiri agar dapat membayar tunggakannya gitu. Apalagi kan sebelum-sebelumnya lagi COVID Ya, gitu. Nah, bergejolak lah. Bergejolak ya, lah dinamika gitu. ekonomi masyarakat pasti Ya, ada kan. Betul. Pak Fajri, apa yang melatar belakangi sehingga program ini bisa muncul lah oleh pihak BPJS? Iya. Mungkin ada latar belakangnya sehingga dibuatlah program yang sangat membantu masyarakat ini. Iya, latar belakangnya kan tadi ya, dari 2021 kan kita diterpa COVID-19 ya. Bagaimana itu efeknya ke ekonomi masyarakat gitu. Jadi masyarakat sendiri selain untuk kebutuhan-kebutuhan pokoknya sudah mulai kesulitan, terimbas juga untuk iuran JKN KIS-nya mereka juga terhambat karena adanya COVID-19. Jadi negara ini punya solusi gitu, terutama untuk jaminan kesehatan nasionalnya atau JKN KIS, di mana yang mengelolanya dia menurut undang-undang adalah BPJS Kesehatan. Kita melahirkan inovasi sebagai solusi lah, bagaimana masyarakat itu bisa tetap bisa membayar iurannya dengan tidak terlalu berat gitu. Kayak misalkan dia biasanya sudah punya tunggakan banyak gitu, dia harus melunasi keberatan. Misalkan dia punya tunggakan selama 7 bulan ya, 7 bulan dia tidak punya biaya untuk membayar iuran tersebut. Nah, makanya negara hadir lewat BPJS Kesehatan mengeluarkan inovasinya rehab, dikasihlah ke masyarakat ini solusinya. Jadi masyarakat itu bisa bayar secara bertahap ya Pak Krisman ya. Betul. Dia bisa mengangsur gitu. Ini kan salah satu solusi untuk menghadapi bahwa banyak para masyarakat kita, khusus masyarakat Gorontalo yang
karena ada faktor tadi itu, maka BPJS-nya menunggak kan. Ini salah satu solusi. Metodenya seperti apa? Kalau seandainya masyarakat ingin melakukan rehab ini? Oh ya. Jadi pendaftarannya Pak gitu ya. Nah, untuk cara pendaftaran itu kita ada 2. Yang pertama bisa melalui aplikasi Mobile JKN gitu. Aplikasi Mobile JKN. Itu bisa diunduh atau di-download di Play Store maupun di App Store. Gitu. Kemudian yang kedua bisa melalui Care Center 165. Jadi di nomor 165. Itu memang care centernya BPJS Kesehatan, betul. Jadi untuk kanal yang diakomodir saat ini tuh ada 2. Yang tadi di Mobile JKN dengan Care Center. Jadi untuk lebih memudahkan peserta, apalagi peserta sekarang kan sudah zaman milenial kan, sudah melek teknologi ya gitu. Tinggal download di aplikasi Mobile JKN di Play Store, kemudian bisa install, kemudian bisa daftar program rehab di Mobile JKN tersebut. Kalau untuk ada masyarakat yang mau langsung ke kantor untuk daftar rehab. Oh ya. Untuk saat ini mohon maaf untuk pendaftaran itu masih belum diakomodir secara langsung. Makanya melalui aplikasi Mobile JKN dan Care Center bisa nelpon langsung gitu. Nanti petugas kami yang akan membimbing kita gitu. Berarti itu kemudahan lah. Jadi iya kemudahan. Kan COVID orang jadi was-was untuk keluar. Nah, itu bisa call center. Kalau misalkan pertama mungkin lewat aplikasi Mobile JKN nih, itu kan terobosan juga aplikasi tersebut banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatin ya. Salah satunya rehab ini. Kalau misalkan bingung kalau lewat aplikasi bagaimana cara-caranya, boleh langsung ke call center ya 165. Itu juga nanti akan dipandu. Pasti akan dipandu ya gitu. Kemudian ada syaratnya. Kan tadi dikatakan yang menunggak, tapi pasti ada syarat-syaratnya untuk yang masuk dalam program rehab. Hanya syaratnya itu ada satu aja Pak, yang tadi yaitu peserta mandiri atau PBPU, kemudian juga harus mempunyai tunggakan 4 sampai 24 bulan. Tunggakan 4 sampai 24 bulan. Kalau yang di bawah itu enggak? Enggak bisa, Pak. Atau udah lewat sekali enggak? Batas tunggakan sampai 24 bulan. 24 bulan. Jadi kalaupun misalnya sudah menunggak 5 tahun, nah itu asumsi peserta mungkin sudah 5 tahun ini sudah berapa tunggakan. Nah, itu tenang saja, batas maksimalnya 24 bulan. Atau 2 tahun gitu. Iya, banyak lah di luar sana kan bilangnya, wah 6 tahun. Apalagi yang bilang, wah udah berbunga-bunga ini. Enggak, bunga juga enggak ada bunga. Enggak ada, iya. Iya, itulah. Kalau mereka ikut rehab ini, ya istilahnya dalam tanda kutip, itu apa ada bunga gitu. Tidak ya? Enggak. Itu kan ya mekanismenya cicilan ya. Mekanisme cicilan. Betul. Artinya sesuai dengan berapa yang mereka bayar, iya. dicicil. Iya, betul. Nanti juga ada pilihan ya kalau misalnya daftar Mobile JKN, itu peserta ada beberapa pilihan untuk pembayarannya berapa bulan, tahapannya berapa. Itu nanti akan skemanya kelihatan. Ada skemanya. Jadi peserta yang lihat sendiri iurannya berapa, bayar tiap bulan, itu sudah dirincikan secara jelas. Luar biasa, memang sangat memudahkan ya. Iya, betul. Tapi mungkin informasi ini belum begitu masif lah sampai ke masyarakat lah. Iya, makanya untuk hari ini kita undang dari podcast Warung Kopi ya untuk membantu promosi program rehab. Sebenarnya dari kita tuh sudah melakukan sosialisasi ya, kayak misalkan kita menempelkan di fasilitas kesehatan poster-poster rehab. Selain itu kita lewat media radio sudah melakukan, selain live di radio, dan itu juga ada iklan juga di radio kita di sudah koran lakukan. Juga ada. Iya, dan kedua media cetak. Bagi biasanya nih yang generasi bapak-bapak nih biasanya pengkonsumsi koran pagi-pagi nih. Nah, itu untuk sasaran masyarakat yang udah masuk kategori dewasa lah, biasanya kan dia masih baca koran. Nah, itu kita taruh juga di situ. Videotron juga. Videotron bekerja sama dengan Pemprov Gorontalo ya. Alhamdulillah kita dapat support dari Pemprov. Kita pasang tuh Pak di Videotron Telaga gitu. Itu tampilannya tutorial. Selain itu di fasilitas kesehatan kayak misalkan ada orang berobat ternyata dia milih tunggakan. Nah, itu ada solusinya di situ. Jadi nggak usah khawatir lah. Kalau yang sudah menunggak, mereka masih memberikan kesempatan. Betul. Iya. BPJS. Pak Azri maupun Pak Iman ini, kira-kira ada data lah. Kita Gorontalo, khusus Gorontalo ya. Apakah skop mappingnya provinsi atau kabupaten kota, bahwa mereka-mereka yang katakanlah menunggak untuk provinsi Gorontalo bisa dikatakan bagaimana dari data yang ada? Untuk tunggakan itu sebenarnya
Mungkin Fajri. Kenapa yang tunggakan ya? Oh, sebenarnya kita ada Ini secara data. Ada data. Secara data. kalau tunggakan memang ada sudah dibagi ya per kabupaten kota, ada Iya. tunggakan dan kita lihat dari data tersebut ternyata di Gorontalo masih cukup tinggi ya untuk Cukup masalah. tinggi ya datanya. Masih cukup tinggi itu Masih cukup tinggi peserta yang menunggak peserta gitu. yang menunggak. Makanya dengan program rehab ini diharapkan warga khususnya Gorontalo gitu dapat terbantu dengan program ini, dapat segera melakukan pendaftaran di aplikasi mobile JKN atau di Care Center 165 gitu. Sebenarnya tadi lewat call center 115 sebenarnya kita juga melakukan upaya penagihan ya tentang iuran. Ketika kita misalkan tanya kendalanya apa sih di masyarakat, ternyata mereka yang ada banyak juga tuh populasi masyarakat yang beranggapan mereka kalau sudah menunggak berbulan-bulan itu jadi merasa berat gitu karena kalau mungkin belum bayar sebulan 2 bulan oke lah masih boleh, ketika sudah 4 atau 6 bulan ke atas ya mana mereka sudah mulai berat gitu. Aduh, saya mau bayar iuran tapi udah 1 tahun 2 tahun nih nggak bisa saya bayar 1 tahun full ya mana. Makanya lah mungkin rehab insya Allah jadi solusinya. Jadi solusi, salah satu solusinya. Jumlah penduduk Gorontalo kan sekitar 1.100.000 sekian. Ya. Yang sudah barang tentu siapa sih yang nggak memerlukan pelayanan BPJS? Ada yang dari ambil program mandiri, ada yang melalui perusahaan. Iya. Atau ada yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Ini dari ini untuk khusus masyarakat Gorontalo kan, karena ini akan dilihat oleh masyarakat Gorontalo. Apakah masyarakat semua rakyat Gorontalo sudah tercover dengan program yang mulia ini? Program JKN KIS. Program JKN ya. Kalau untuk sampai saat ini bersyukur dari 5 kota kabupaten ya, koreksi kan. Dari 6 kota kabupaten di Gorontalo sudah ada 3 wilayah kabupaten atau kota yang sudah universal health coverage. Iya, itu istilahnya apa sih universal health coverage gitu, Man? Mungkin bisa nambahkan, Man. Jadi UHC itu dikatakan suatu kabupaten atau kota disebut UHC atau universal health coverage itu di mana jumlah penduduknya itu lebih dari 95% telah terdaftar sebagai program JKN KIS gitu. Tercover ya? Sudah memiliki jaminan kesehatan. Iya. Itu sudah gabungan baik dari peserta mandiri, peserta yang badan usaha atau perusahaan maupun termasuk peserta yang ASN betul sekali. Iya. Gitu. Sudah 95%. Iya, sudah 30. Jadi kalau misalnya sudah 95% ke atas itu sudah bisa dikatakan UHC. Jadi satu universal health coverage namanya. Universal health coverage. Ya. Jadi dalam satu kabupaten kota itu tadi setelah dikatakan UHC itu pasti 95% ke atas sudah tercover. Jadi Gorontalo kan ada 6 kabupaten kota kan? Ya. Sudah 3 yang sudah universal health coverage. Insya Allah mudah-mudahan di tahun 2022 ini seluruh masyarakat di provinsi sudah tercover memiliki karena lihat dari JKN prestasi ini berarti BPJS Kesehatan Gorontalo luar biasa prestasinya. Iya, selain itu positifnya sudah ada kesadaran bagi masyarakat untuk memiliki jaminan kesehatan gitu. Sudah nggak ada lagi kalau yang trennya kan manajemen finansialnya sudah bagus gitu. Jadi ketika sakit sudah memiliki asuransi kesehatan atau sudah memiliki jaminan kesehatan. Nggak ada lagi dia harus jual tanah atau jual sawah, jual perahu untuk berobat gitu. Jadi mereka udah nggak begitu terlalu khawatir lah kalau udah memiliki jaminan kesehatan. Bersyukurnya masyarakat di provinsi ini, Gorontalo ini sudah mulai meningkat ya, mana kesadaran ya, mana? Iya, itu yang penting, kita terus edukasi. Karena kan sakit ini kan nggak perlu diprogramkan. Sedia payung sebelum hujan. Betul. Nggak ada orang yang memprogramkan, saya harus sakit bulan ini. Iya kan, tiba-tiba spontan. Makanya program JKN KIS ini sebenarnya sebagai proteksi. Jangan kena hujan dulu baru beli payung. Tapi harusnya sedia payung dulu sebelum hujan. Saya kembali ke rehab tadi. Sudah berapa persenkah angka umum lah dari yang kita ceritakan tadi yang sudah melalui ikut program rehab ini? Dari katakanlah dari data dalam tanda kutip ada yang menunggak, kemudian mereka sudah mengikuti program ini. Kira-kira sudah ada progres yang bagus untuk Gorontalo. Progresnya sih ada dan tiap bulan puji syukur bertambah terus program ini.
Namun itu tadi kita juga jangan istilahnya mawas diri lah gitu. Kita tetap mengejar target gitu, dan terus mengedukasi masyarakat agar tetap membayarkan iuran gitu. Dan memang secara data tiap bulan puji syukur bertumbuh gitu, meningkat gitu. Ada signifikan lah gitu. Alhamdulillah ya. Ada tren positif lah. Ada tren positif. Tren positif. Itu kan ketenangan bagi kita juga, berarti mereka sudah mau berusaha, masyarakat sudah mau berusaha untuk mengaktifkan kembali jaminan kesehatan. Iya. Berarti kesadaran masyarakat Gorontalo alhamdulillah cukup tinggi lah soal seperti ini kan, ada program rehab selalu meningkat selalu meningkat tiap bulan gitu sampai sekarang. Ya harapannya juga sampai seterusnya tren positif tetap lanjut gitu. Berarti program rehab ini nanti di satu saat akan selesai. Nah, untuk saat ini itu masih belum ini ya. Masih belum ada announce dan pemerintah memberikan fasilitas ini. Sampai karena ini kan masih program baru. Tapi selama program ini bermanfaat dan responnya positif di masyarakat, yang why not, kenapa harus berhenti gitu. Ya, karena memang ini sangat membantu. Ya benar. Apalagi kita kan baru di tengah baru selesai gonjang-ganjing COVID. Siap. Ya, apa harapan Pak Fajri dengan program ini? Biru Susu untuk masyarakat Gorontalo. Iya, semoga benar-benar hadirnya inovasi rehab ini bisa benar-benar membantu masyarakat lah. Dalam hal ini masyarakat yang sebenarnya itu pengen gitu, dia pengen sudah sadar jaminan kesehatan itu bagi dirinya penting, tapi mereka terhalang karena sebelumnya belum sadar gitu, tunggakannya sudah banyak gitu. Aduh, saya mau bayar nih, tapi uang saya nggak cukup kalau untuk bayar sebanyak ini gitu. Mudah-mudahan dengan adanya ini mereka bisa terbantu, jadi bisa ikut program rehab dan akhirnya sudah memiliki kepesertaan yang aktif lagi. Ya, ada pertanyaan saya Pak. Ini katakanlah kaustis, ya istilahnya insentif tiba-tiba lah. Tiba-tiba masyarakat itu katakanlah dia menunggak kan, dia menunggak. Belum sempat mengikuti rehab, dia jatuh sakit, kemudian dia berobat di rumah sakit. Kira-kira bagaimana? Soal yang seperti ini? Solusinya lah. Solusinya. Ini Pak Krisman. Pertama kita lihat dulu statusnya apa. Apakah dia peserta PBI, apa dia peserta Mandiri, dan ASN atau lain sebagainya gitu. Ketika kita melihat statusnya dan dia ternyata peserta Mandiri, dan saat itu dia tidak aktif karena ada tunggakan iuran, nah itu sesuai ketentuan sebelumnya itu tetap wajib dibayarkan dulu tunggakan iurannya. Namun tunggakan iurannya itu setelah dibayarkan itu langsung aktif pada saat itu juga. Karena di SLA di rumah sakit untuk pembuatan penjaminannya itu 3 kali 24 jam hari kerja, itu kita masih ada waktu lah, spare waktu 3 hari kurang lebih bagi peserta untuk melunasi tunggakannya. Berarti tidak ada masalah ya? Ada masalah gitu. Jadi kalau misalnya sakit pun dia butuh BPJS itu sebenarnya bisa, namun harus wajib membayar tunggakan iurannya. Betul sekali. Tapi untuk program rehab dia bisa mengikuti? Untuk program rehab itu bisa, namun kan saat ini kasusnya kan dia saat butuh pertolongan saat itu juga gitu. Iya, perlu digarisbawahi juga untuk program rehab ini kan itu program cicilan tuh untuk bagi peserta 4 sampai 24 bulan. Namun perlu digarisbawahi juga ketika dia mendaftarkan program rehab itu statusnya saat itu masih belum aktif. Akan aktif ketika seluruh tunggakannya sudah terbayarkan. Jadi cicilannya sampai tunggakan sampai bulan berjalan sudah dibayarkan, itu baru aktif. Berarti gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu. Ya, karena memang BPJS ini untuk bagaimana memprotek masyarakat ya. Iya. Masyarakat. Sebagai closing statement ini enak cerita dengan anak muda. Nggak terasa sudah waktunya. Nah, sebagai closing statement dari Pak Krisman dulu mungkin ya. Krisman. Harapannya sih untuk masyarakat juga sih, untuk masyarakat juga dengan adanya program rehab ini ya tentunya seperti disampaikan Pak Fajri ya, dapat membantu dan menjadi solusi bagi teman-teman khususnya peserta mandiri gitu yang menunggak dari 4 sampai 24 bulan. Jangan khawatir, 4 sampai 24 bulan tunggakan. Jangan khawatir kalau misalnya dia sudah bertahun-tahun menunggak, terus dia khawatir kemampuan membayarnya masih rendah, itu tenang, ada program rehab. Ada program rehab.
tanpa jaminan BPKB, tanpa jaminan apa? Nggak Enggak ada jaminan begitu. Enggak ada bunga Nggak juga. ada bunga. Ya. Pendaftarannya gampang di aplikasi mobile JKN Atau maupun di Care Center Care Center 165. 165. Gitu. Nanti ada petugas dari Yang akan memandu, membantu, ya. betul. Ya, dari Pak Fajri mungkin Tadi closing statement dari Pak Krisna sebenarnya udah lengkap ya. Saya tutup dengan pantun saja seperti biasa. Ini Pak Warkop ini beliau akan memberikan pantun masyarakat Gorontalo. Silakan. Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Cakep. Tempat mencari si cantik rupa. Fisik. Kalau sudah jadi peserta, jangan lupa bayar iuran JKN KIS-nya. Oke, sahabat Pak Warkop, saya ngomong dengan dua mas yang ganteng-ganteng ini. Sudah terasa waktu kita sudah panjang ini dan tibalah kita di akhir acara. Sekali lagi, rehab ini adalah rencana pembayaran bertahap untuk masyarakat, bil khusus untuk masyarakat Gorontalo yang mungkin mengalami tunggakan di BPJS. Jangan khawatir, BPJS Punya Kesehatan solusi. Provinsi Gorontalo siap melayani Anda. Siap. Oke, terima kasih. Salam sehat dari Gorontalo untuk Indonesia. Salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.